Halo semuanya, jadi kembali lagi di channel gua. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang kerja pabrik di Taiwan. Jadi di video kali ini gue temenin temen gua di sini. Kita akan membahas bagaimana cara pendaftarannya, bagaimana tempat tinggalnya, gimana cara kerjanya, gimana cara untuk bisa survive saat kerja pabrik di Taiwan, terus berapa gajinya per bulannya itu berapa. Kita akan bahas lengkap di sini. Jadi mungkin kita bisa kenalin dulu nih. Lu bisa perkenalan singkat dulu. Siapa sih lu? Halo semuanya, jadi nama gua Jos. Gua di sini sebagai mahasiswa pelajar di Taiwan. Oke, jadi Jos ini adalah teman gua juga yang satu sekolah di National Kyumei University, dia juga tahun ketiga. Jadi di sini dia baru aja balik dari Taiwan, yang dimana kemarin dia kerja pabrik selama winter. Oke, sekarang kita masuk aja nih ke pertanyaan pertama. Kenapa lu pilih kerja pabrik di Taiwan selama winter kemarin nih? Kenapa nggak lu kerja di sini aja? Kenapa lu harus repot-repot terbang sampai ke Taiwan terus kerja pabrik di sana? Kenapa gua pilih kerja di Taiwan? Kenapa nggak di sini aja? Hmm. Karena gua mikir kalau gua di sini aja itu sayang waktu dan gua ngerasa kalau gua pergi ke Taiwan, experience yang gua bisa dapetin dan semua pengalaman bakal lebih banyak di sana. Oh, jadi kayak lu lebih mau cari experience-nya ya untuk kerja di pabrik di Taiwan tuh. Oke, terus gimana tuh? Kenapa bisa sampai kerja pabrik di Taiwan tuh? Gimana cara daftarnya? Terus gimana dapat informasinya tuh gimana? Jadi gue tahu pabrik ini tuh lewat temen gue. Hmm. Nah, temen gue tuh diajakin sama temennya lagi yang tinggalnya di Taiwan, mahasiswa juga. Nah, ini tuh yang kedua kalinya gue masuk ke pabrik ini yang winter kemarin tuh. Hmm. Terus karena gue udah pernah kerja di tahun pertama, di summer tahun pertama, jadi lebih gampang buat gue masuk lagi di winter break kemarin. Oh, berarti informasi tentang pabrik ini tuh lu dapetin dari temen lu punya temen lagi. Terus kalau untuk cara pendaftarannya nih, gimana tuh untuk bisa mendaftar sampai masuk ke pabrik itu tuh gimana tuh cara daftarnya? Jadi gua daftar ke pabrik itu tuh lewat agent. Hmm. Nah, agent tuh banyak, bisa dari mana aja. Cuman gua dapet agent tuh dari temen gua ini. Nah, untuk gua, cerita gua tuh agennya tuh ganti. Awalnya gua daftar lagi ke agent yang di tahun pertama itu yang gua pernah join itu. Hmm. Nah, tapi dia lempar lagi ke agent yang lain karena dia udah nggak kerja lagi lah di situ. Hmm. Gitu ceritanya. Oke, berarti untuk daftar itu lewat agent tuh ribet gak tuh untuk pendaftaran lewat agent itu sulit gak sampai bisa keterima tuh apa sih yang diperlukan untuk biar bisa keterima tuh? Ya prosesnya sih nggak sulit ya, gampang ya. Hmm. Karena tinggal kasih apa yang diminta. Ya Oke. data-data diri lah, Hmm. ERC, semuanya pokoknya yang dia minta kasih aja. Jadi gua disuruh isi kayak form gitu, Oke. nanti karena gua di Kinmen jadi gua harus kirim juga ke sana. Jadi nggak bisa Hmm. langsung kasih ke dianya, Oke. gitu. Oke, berarti itu buat pendaftarannya tuh. Jadi kalau udah daftar, tinggal bilang ke dia, chat mau daftar gitu ya. Terus habis itu tinggal isi-isi aja formulir, terus apa yang dia minta kita tinggal kirim-kirimin semua. Oke, terus nanti kalau udah dikasih informasi keterima, baru kita bisa kerja di sana. Nah, terus berarti kan harus cari tempat tinggal tuh buat ke pabrik itu kan harus cari tempat tinggal. Tempat tinggalnya gimana tuh? Apakah kita cari sendiri atau dari agennya yang bantuin atau pabriknya udah siapin gitu untuk asrama gitu untuk pekerja? Jadi kalau boleh tambahin juga, tadi tuh gua dapet kontak agennya tuh lewat line, dikirim sama temen Hmm. gua. Nah, untuk soal pabrik di Taiwan tuh, kalian bisa lihat-lihat dari Facebook juga bisa, Hmm. nggak harus dari kenalan gitu loh. Cuman lebih gampang dan aksesnya lebih mudah lah untuk kalian yang punya kenalan di Taiwan. Hmm. Jadi bareng juga kan. Nah, untuk soal tempat tinggal nih,
Kalau tempat tinggal itu sendiri, dari pengalaman gua udah pernah masuk ke pabrik yang nyediain dormitory-nya langsung. Nah, kalau Mhm, misalnya yang nyediain ini, dia tuh dia tuh langsung dipotong dari gajinya gua. Ya mmm, tergantung persetujuan kontrak kalian juga sih terhadap mmm, pabriknya itu. Nah, terus yang winter break kemarin, itu gua harus cari sendiri, mereka nggak nyediain tempat tinggal. oke, Iya. Nah, untuk tempat tinggalnya kan harus cari sendiri ya. mhm, Kalian bisa lihat di Facebook, mhm, bisa juga cari-cari di aplikasi Taiwan, mhm, namanya 591. mmm, Nah, itu sebuah problem juga, karena di Taiwan tuh kayak for your information aja nih, Taiwan tuh biasa nyari kosan atau tempat tinggal tuh susah, mmm, karena mereka tuh minimal pengennya tuh orang tinggal minimal 1 tahun lah, 1 tahun. Nah, sedangkan kan gua kan ke Taiwan tuh cuman 3 bulan atau enggak 2 bulan kan, apalagi mmm, winter break kemarin kan ya kurang dari 2 bulan, itu mmm, kan problem tuh. Nah, itu harus negosiasi atau cari lebih harus ditelusuri lah lebih dalam lah, mhm. karena emang susahnya tuh di situ. Oke, berarti kira-kira tuh untuk biayanya berapa tuh? Biaya tempat tinggal gitu? Biayanya ya, biayanya tuh 5.000, kisaran 5.000 sampai 8.000. 5.000 tuh udah tergolong murah banget lah. Ya Mmm, apalagi kalau kalian kayak dapet apartemen, terus ya bareng teman kalian kan bisa bagi-bagi juga kan itu kan, jadi mmm, lebih murah. oke. Nah, berarti gitu, kalau udah daftar, terus kita cari tempat tinggalnya dulu, lihat dulu tempat tinggalnya apakah disediain, apa harus cari sendiri. Kalau udah kita lihat dia dapet, ya udah tinggal masuk aja. Kalau harus cari sendiri, kita harus cari dulu. Nah, terus habis itu kalau udah masuk nih, kemarin kerja, apa sih kerjanya itu? Apalagi winter nih, musim dingin. Kayak kerja sambil dingin-dinginan tuh gimana tuh rasanya? Kerjanya ngapain tuh? Jadi winter break kemarin gua kerja di PX Mart. PX Mart Hmm, itu supermarketnya Taiwan, ya kalau di hmm, Indo tuh kayak Superindo lah, semacam hmm, kayak gitu. Nah, pabrik gua ini dia tuh logistik. Dia hmm, tuh nerima barang, terus dari pas kita terima barangnya itu dipilahin, disortir, buat kirim-kirim ke cabang-cabangnya di Taiwan ini, PX-PX hmm, ya yang ada di Taiwan, termasuk Kinmen, dia juga hmm. kirim. Nah, kerjanya tuh dilihat dari divisi kalian. Kebetulan kemarin winter gue udah ngerasain 3 divisi sekaligus, karena tergantung pesanan juga kan, kayak kadang ramenya di mana, jadi ya butuh bantuan di mana. Cuman Hmm, divisi utama tuh gua ada di bagian ngirim ke truk-truknya. Ya, jadi gua tuh yang masukin ke truknya yang akan dikirim ke cabang-cabang di sekitar Taiwan ini. oke. Itu berarti kalau dari skala 1 sampai 10 pekerjaan itu berat apa ringan tuh berapa tuh ratingnya? Ya, berat atau ringan, yang gua bilang divisinya kan banyak ya, jadi Hmm, relatif dong. Cuma kalau dibilang berat, buat gue sih divisi gue lumayan berat ya, karena hmm, kita kan langsung kayak angkat-angkat tuh barangnya, kayak hmm, kan kita nggak tahu yang mana yang ringan atau mana yang berat. Jadi dia ada kontainer, ada juga yang per box-nya. Nah itu kan kalau box-nya kan kita bisa lihat kayak ini barangnya air atau itu pasti berat-berat tuh. hmm, Nah tapi kalau kontainer kan random ya dalamnya, itu ada hmm. dari divisi lain juga tuh yang buat perusahaan dengan kontainer-kontainer kayak ya box-box-nya itu kan dalamnya tuh kita nggak tahu lah. Ya, Nah itu cukup berat karena di divisi gua semua barang tuh bener-bener lu pegang, lu angkat satu-satu buat masukin ke mesin utama, penting oke. gitu. Berarti kalau untuk perempuan yang nonton nih, apakah direkomendasikan buat kerja di pabrik gitu? Yang gua lihat sih banyak perempuan juga kerja di sana sih, jadi Oh, banyak kayaknya ya? ya nggak masalah lah, nggak lihat ras atau gender lah mereka tuh. Cuman Hmm, diusahain
buat cewek, kita tuh ngasih keringanan mungkin, bisa dibilang ngasih keringanan karena nyampe di sana, kan gue yang ngasih, barang-barangnya ke cewek juga kan, ada sebagian Hmm. cewek kan. Nah mereka tuh orang-orang sananya, pekerja tetapnya ngasih tahu ke gua kalau misalnya yang cewek, "Lu bisa kasih yang lebih ringan." Karena kasihan kan kalau cewek tuh kan. Hmm. Nah, cuman kita nggak tahu, kayak mungkin aja pesanan pada hari itu tuh lebih banyak yang berat, lebih banyak yang ringan, ya kita usahain sebisa mungkin tuh di even how lah. Jadi bagi rata, harus Oke. dibagi rata gitu. Oke, berarti itu tuh buat kalian yang cewek terus mau kerja pabrik jangan takut. Karena pasti ya di dilihat juga dibagi rata gitu pekerjaannya, nggak mungkin kalian dikasih yang berat banget. Nah, terus ada juga yang nanya kayak untuk Mandarinnya sendiri nih, skill Mandarinnya diperlukannya tinggi, advance banget atau kayak Mandarin ni hao tuh udah bisa tuh. Ya yang gua lihat di sana tuh banyak juga, eee, pelajar-pelajar Hmm. luar, kayak orang Indo ada, orang Hmm. Vietnam ada, Hmm. banyaklah, ras-ras tuh banyaklah semua. Dari berbagai Iya, negara. iya beragam, Ya. sorry, beragam. Nah, untuk skill Mandarin sih nggak perlu gimana advance, kayak yang penting kita tuh ngerti apa yang diperintah tuh kata sama bos kita, nanti dikasih tahu kayak arahannya gini-gini gitu. Mm-mm. Nah, baik juga sih mereka kayak bisa jelasin pelan-pelan gitu, mau gitu mereka ngejelasin pelan-pelan. Terus mereka juga ngerti lah, kayak kita tuh orang luar gitu. Nah, untuk skill Mandarin ini ya nggak terlalu advance gue, ya yang basic-basic lah, percakapan sehari-hari Sehari. udah cukup buat kerja di pabrik gua yang kemarin tuh. Oke. Berarti itu tuh untuk bahasa juga kalian nggak perlu segimana advance, yang penting udah bisa ngerti apa yang bos suruh kerja bisa. Oke, terus untuk jam kerjanya seminggu atau diaturnya gimana tuh? Seminggu kah, apa langsung sebulan? Terus berapa hari kerja sama berapa jam kerja tuh? Nah, jam kerjanya, seminggu tuh dikasih 5 hari, 5 5 hari hari kerja. kerja. Nah, shift-nya tuh ada 3 macam, shift pagi, shift Hmm. siang, sama shift malam. Hmm. Yang kemarin gua tuh shift siang, Oke. ya, kemarin gua shift siang. Nah, Hmm. shift pagi tuh jam 8 sampai jam 5, Hmm. shift siang jam 1 sampai jam 10. Hmm. Nah, shift yang malamnya tuh s mulai jam 10, beresnya jam 7 kalau nggak salah, iya. 7 pagi. Iya, 10 itu malam, shift 7 malam. pagi. Iya. Nah, ini tuh kan 5 hari ya yang gue bilang tadi, 5 hari Ya. seminggunya. Cuman kadang di 2 harinya ini, satu tuh udah pasti harus libur. Oke, dalam Ya, seminggu satu harus libur. satu tuh harus harus libur, Ya. wajib. Nggak boleh lebihin waktu katanya juga, nggak boleh, maksudnya nggak boleh, setiap pekerja tuh nggak boleh lebih dari 7 berturut-turut hari, gimana? Oh, nggak boleh kerja 7 hari berturut-turut. Ya gitu. Harus ada 1 hari libur lah. Iya, harus Ya. ada 1 hari libur, nggak boleh. Itu kayak peraturan juga nih di Taiwan tuh, Ya. nggak boleh emang. Nah, satunya lagi tuh opsional, lu bisa minta ke cukuan kalian, ya bos kalian itu, yang Hmm. manajer kalian itu di setiap divisi yang ngawasin kalian. Kalian bisa request ke mereka, kalau di hari yang opsional ini kalian mau kerja atau enggak. Kalau kalian minta kerja di hari itu, ya gaji kalian dihitungnya gaji lembur, karena seharusnya kan hari itu hari libur kan, jadi ya Hmm. dihitungnya gaji lembur. Oke. Iya. Berarti gitu tuh untuk jam kerjanya. Nah, ini pertanyaannya yang tunggu-tunggu semua orang nih. Berapa gajinya? Katanya kata orang kerja pabrik di Taiwan tuh cuan banget, bisa sampai puluhan juta. Nah, berapa nih sebenarnya gaji di kerja pabrik di Taiwan tuh berapa sih gajinya? Gua nggak bisa ngewakilin semua pabrik karena beda-beda, itu Ya. tergantung kontrak kalian. Hmm. Gue cuman cerita aja yang gua kemarin pergi Hmm. winter. Nah, dia tuh agreement kita kontraknya per jamnya
223, jadi lebih tuh dari UMR. UMR Oke, 196 kalau iya, tahun ini yang terbaru, mhm, ya. Nah, itu gaji normal kayak lu hari kerja di 5 hari itu yang gue bilang. mhm, Nah, itu bukan gaji lemburnya mhm, persetujuannya tuh kalau gua 1 jam sampai sat di jam sat sorry, di lembur jam pertama sampai jam kedua tuh dihitungnya 245. mhm, Nah, terus kalau misalnya lanjut lagi nih lembur sampai 3 jam, 4 jam, mhm, itu nambah lagi. tambah lagi, Iya, jadi mereka tuh perkalian gitu loh. Jadi sampai 300 ke atas, 315 kalau nggak salah. 115. Iya, kalau nggak salah 315. Nah, tiap hari untuk Hongtuseng dia tuh nggak boleh lembur lebih dari 4 jam. Jadi itu maksimal 4 jam tuh. Oh, lemburnya maksimal 4 jam Iya, doang, oke, mhm. Setiap kalau mau lembur juga dikasih jeda istirahat 30 menit. Nah, 30 menitnya itu udah, apa sih, kayak jam istirahat juga, jadi nggak dihitung, 30 mmm. menit nggak dihitung. Oke, berarti itu untuk gajinya tuh guys. Untuk gaji per jamnya, untuk normalnya tadi 223 per jam, itu udah di atas UMR, di mana UMR kita tadi 196. Terus kalau kalian ada lembur, makin tinggi lagi. Nah, sekarang kalau buat lu kemarin nih, udah kerja sama winter di pabrik kemarin, berapa gaji yang lu dapetin nih sebulannya? Kasarannya aja. Pasaran ya, kalau Ya, dari pabrik kemarin, ya gue bisa langsung kasih tau aja, gue kemarin dapat bersihnya 43.000 itu bersih. bersih. Bersih, udah dipotong, makan juga udah disediain. Nah, Oh, kita tuh dikasih kayak kartu pekerja gitu, tinggal hmm, scan nanti otomatis kepotong, murah lagi, pientang 30 NT doang. 30 ini Iya, sekali doang. makan 30 NT doang. Nah, itu bersih karena udah dipotong makan yang tadi, dipotong asuransi, Hmm, terus juga udah dipotong apa lagi ya, pokoknya ada listnya, ada fee-nya itu semua udah kebayar, oke. bersihnya tuh gua dapet 43.000 kemarin tuh. 43.000. Iya, baik, tergantung pabrik kalian lah. Ada yang gua dengar teman gua bisa sampai dapat 70.000, itu gacor lah ya, 50 sampai 80 mungkin sebulan. 50 sampai 80. Iya, sebulan. Oke. Tadi berarti 43.000 itu udah termasuk tempat tinggal juga udah dong berarti itu? Yang kemarin gua 43.000 tuh belum termasuk. Oh, itu bisa Iya, lagi. Maksudnya ini karena yang dari pabriknya yang udah iya, bersih dikasih iya, kita. karena pabrik yang kemarin tuh gua nggak dapet dormitory, Oke, ya. iya. Oke, berarti tadi 43.000 itu belum include sama tempat tinggal, tapi udah include sama makanan kalian. Nah, jadi itu dia tuh guys, buat kalian yang mau kerja pabrik di Taiwan, kira-kira gambaran besarnya tuh kayak tadi tuh. Jadi mungkin lu sekarang bisa kasih tips and trick nih buat mereka yang lagi nonton nih, yang udah lagi mempersiapkan diri buat kerja di pabrik. Menurut lo apa sih yang harus dipersiapin sebelum mereka mau pergi kerja ke pabrik? Yang disiapin sih udah jelas data-data kalian, nanti buat Hmm, daftarnya, kalau bisa bawa juga, hmm, takutnya ada kendala di sana, supaya make sure dokumen-dokumen lengkap lah. oke. Nah, untuk tips, tips tuh gua ada bukan gua, temen gua Hmm, ada pengalaman dia tuh daftar pabrik, posisinya sama kayak kita di Kinmen. Cuman hmm, yang jadi masalah tuh dia tuh digantung sama agen ini. Nah, udah nyampe sana, hari H baru dikasih tahu kalau pabriknya udah nggak butuh orang. Kan itu jadi hmm, masalah ya, karena dia udah ngirim motornya, udah ngirim kasur, hmm, udah sampai sana, berarti bayar tiket pesawat, belum nanti nanti dia pulangnya gimana kan, tiket pesawatnya hmm, juga. Nah, tips buat dari gua tuh, pastiin kalian udah keterima dulu di pabriknya, sebelum kalian ya eksekusi lah pengen ke sana, udah kayak temen gua inilah, iya, udah Laipuchi lah, udah semuanya udah dikirim. Ya make sure lah kalau kalian udah masuk ke pabriknya dulu. Jangan sampai cuma berharap sama omongan omongan kosong lah. Ada lagi nih yang harus disiapin, mindset sama mental kalian juga harus bener lah, harus siap.
Kalau gua kan udah ngalamin kerja di pabrik ini pas tahun pertama. Jadi Hmm. balik lagi tuh udah tahu kayak kerjaannya kayak gimana. Cuman buat yang first timer kayak kalian, nah siapinlah mental kalian. Kalian pokoknya harus bekelin semangat kerjanya. Oke, jadi itu guys, tips and triknya dicatat tuh guys. Yang pertama tadi mulai dari dokumen harus lengkap. Terus yang kedua kalian udah make sure dulu kalian tuh keterima di pabrik itu, baru kalian berangkat. Jangan kalian belum keterima udah berangkat, nanti sana nggak tahu mau ngapain. Nah terus tadi yang ketiga, yang terakhir juga tentang mental sama mindset kalian. Kalian harus persiapkan biar kalian nggak kaget lah kerja pabrik tuh gimana. Nah mungkin sampai sini aja buat video kali ini. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman kalian yang mungkin juga lagi persiapan buat kerja pabrik di Taiwan. Dan jika kalian ada pertanyaan lagi nih, misal tentang kalau summer gimana pekerjaannya, pengalamannya, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Jadi sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.